Samyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Saya akan sharing mengenai 31 alam kehidupan dan usia para makhluk. Bapak Ibu teman-teman tahu nggak, selain manusia itu makhluk yang ada yang kita ketahui itu apa? Asura, ya. Terus apa lagi? Hewan, binatang, ya. Lalu raksasa itu masuk Asura juga, ya. Kemudian apa lagi? Dewa, iya, luar biasa ya. Kemudian ada lagi? Brahma, iya. Berarti Bapak Ibu teman-teman kurang lebih sudah tahu ya bahwa ya penghuni lainnya yang bersama kita. Ya, apa yang bisa kita lihat, ada yang tidak bisa kita lihat. Ya, terus suatu saat karena tumiba lahir kita pun bisa terlahir seperti mereka juga. Coba kita lihat ya. Jadi tadi kita sudah bahas ya bahwa manusia bukanlah satu-satunya makhluk ya. Jadi ada banyak makhluk lainnya yang menghuni alam semesta ini ya. Bahkan kalau di aliran Buddhis lain tidak hanya 31 alam ya, lebih dari 31 alam. Tapi kita bahas dulu yang sesuai dengan ajaran Theravada ya. Jadi di Theravada itu ada 31 alam ya. Kalau kita sudah mengerti, sudah tahu 31 alam, nanti kalau mau lebih banyak lagi tahu bisa kita pelajari lebih lanjut ya. Teman-teman bisa lihat ya pengelompokannya. Jadi dari 1 sampai 31 ya. Yang pertama adalah alam tidak bahagia. Yang kedua itu alam bahagia, termasuk manusia ya. Manusia masih ada bahagianya meskipun sering bahagia duka, bahagia duka gitu ya. Kemudian di atasnya manusia adalah dewa. Nah, dewa itu lebih banyak bahagianya daripada manusia ya. Alam tidak bahagia dan alam bahagia ini masih termasuk dalam alam nafsu. Jadi itu banyak yang kita tuh terperangkap oleh nafsu ya. Keinginan kita ya masih membelenggu kita sehingga menyebabkan ya kita akan terlahir lagi. Di atasnya alam dewa itu ada namanya alam Brahma. Nah, apa perbedaan dewa dengan Brahma? Ayo, kalau Brahma itu usianya lebih panjang sampai dia lupa ya, apakah saya pernah terlahir di sini? Dia lupa dan dia berpikir bahwa dia abadi atau kekal ya, karena saking panjangnya. Nah, alam Brahma ini dia alam Brahma bentuk dan alam Brahma tanpa bentuk ya. Nah, kita coba lihat satu-satu ya. Ya, nah, usia para makhluk kalau kita manusia ya di kemudian 7 hari ya, sebulan, setahun kita tahu ya. Jadi dewa itu hitungnya tahun surgawi ya, bukan tahun seperti tahun manusia ya. Nah, tahun surgawinya hitungnya gimana? Tadi dewa Catummaharajika ini adalah dia 500 tahun surgawi ya. Jadi kita hitungnya seperti ini nih. 50 tahun manusia itu 1 hari 1 malam di alam dewa Catummaharajika atau alam dewa yang paling bawah. 1 malam dia itu 50 tahun umurnya kita gitu. Jadi mungkin aja dia belum berpindah hari tapi sudah ada manusia yang meninggal gitu ya. Nah, saking lamanya ya. Terus berarti umurnya dia bagaimana nih cara ngitungnya? Kalau kita konversi ke tahun manusia, berarti 50 ya, 50 tahun kita kalikan 30 hari ya, karena kan hitungannya kan 1 hari ya. Kemudian kita kalikan 12 bulan ya. Kemudian kita kalikan 500 karena dia 500 tahun surgawi ya. Sehingga ada 9 juta tahun manusia. Nah, kira-kira kalau kita hitung, kalau kita pikir-pikir berapa kali kita terlahir? 9 juta tahun. Wah, lama banget ya. Makanya kalau sembahyang itu ya terus-terusan ya itu aja ya. Karena masih ada
ada, belum 9 juta ya. Yang dewa di atasnya itu Tawatingsa ya, itu 36 juta tahun manusia ya, kalau dihitung dengan cara yang seperti tadi ya. Kemudian yang di atasnya lagi Dewa Yama 144 juta tahun. Kemudian Dewa Tusita ya 576 juta tahun. Nah ini yang paling panjang luar biasa ya, 2 miliar juta tahun manusia. Ada lagi 9 miliar tahun manusia. Wah ya, mau? Sisinya yang di belakang bilangnya nggak mau. Kenapa tuh kepanjangan kan? Tapi katanya bahagianya lebih banyak dibanding manusia. Coba kita lihat ya. Nah, ini kan ada kapak-kapaknya ya, seperti tadi ya. Nah ini ada kapak-kapaknya ya. Ini kapak apa sih? MK itu ya, Mahakapa. MK itu Mahakapa, AK itu antara kapak ya. Jadi di atasnya TS itu ada AK, terus MK ya. Nah hitungannya adalah gini ya. Nah dalam satu waktu umur manusia akan menjadi 10 tahun ya. Nanti gitu kita makin lama usianya rata-ratanya tuh akan makin berkurang. Jadi yang terendah adalah 10 tahun. Kemudian akan naik lagi ya, naik lagi sampai 80.000 tahun. Jadi jarak antara atau rentang antara usia rata-rata manusia 10 tahun lalu ke 80.000 lalu turun lagi menjadi 10 tahun, itu artinya adalah antara kappa. Asakya kappa adalah 20 antara kappa. Nah, terus Mahakapa adalah 4 asakya kappa. Jadi kira-kira satu Mahakapa jumlahnya melebihi jutaan triliun tahun. Sebagai Brahma ya, sampai dia lupa, dia berpikir bahwa dia menciptakan bumi atau dunia ini, dia menciptakan segala galaksi ya. Memang ya, kalau udah saking lamanya mungkin dunia ini sudah nanti ganti lagi dengan bumi yang baru. Saking lamanya dia merasa adalah pencipta ya. Kita lihat selanjutnya, alam menyedihkan, supaya kita tahu ya, jangan terlahir di alam menyedihkan ya. Artinya alam dimana tidak ada kebajikan ya, kecuali kita pernah baca cerita Jataka ya. Bodhisatta terlahir sebagai hewan ya, sebagai binatang. Nah itu memang dia sedang mengumpulkan parami, pengetahuan gitu, punya kebijaksanaan. Jadi bukan sekedar binatang biasa ya, tapi memang bentuknya sudah bodhisatta. Dan ketika dia terlahir, dia tahu dia terlahir sebagai binatang, dia tahu bahwa dia ingin mengorbankan apa yang dia miliki pada saat itu ya. Oke. Nah, yang menyebabkan makhluk terlahir di alam sugati adalah sering melakukan pelanggaran sila dan terus menerus ya. Kemudian punya karma buruk yang berat. Nah, seperti misalnya kita karma buruk ya, membunuh ayah ibu ya, atau melukai arahat atau membunuh arahat ya, dan kemudian sulit berdana. Nah ya, sulit berdana juga bisa terlahir di alam menyedihkan ya, di alam peta ya. Yang pertama adalah alam neraka. Ini adalah alam yang paling rendah ya, karena sangat menyedihkan sekali, dan biasanya makhluk di sana itu dianiaya atau selalu mendapatkan hukuman atas tindakan-tindakan jahat yang pernah dilakukannya ya. Neraka ada 2, neraka besar dan neraka kecil ya. Kalau neraka besar itu lebih lama dan kemudian siksaannya juga lebih berat ya. Neraka besar itu ada 8 ya, neraka kecil juga ada 8 ya. Yang pertama adalah Sanjiwa ini ya, wah dibantai oleh berbagai senjata, begitu mati langsung terlahir lagi dan langsung dibantai bertubi-tubi dengan senjata ya. Biasanya orang yang terlahir di sini adalah mereka yang suka menggunakan kekuasaan yang dimiliki
Akibat dari mereka yang suka menganiaya atau membunuh biksu pertapa ya, atau biksu Samanera yang suka melanggar winaya ya, itu bisa terlahir di alam neraka yang ini ya. Kalau kebanyakan sih kalau terlahir di neraka tuh karena membunuh ya, melakukan penyiksaan. Dan yang nomor 5, mereka yang suka mencuri kekayaan orang tua, atau misalnya mencuri barang-barang yang dipakai buat sembahyang ya, itu juga bisa masuk neraka ya. Oke, lalu yang terlahir sebagai peta itu dia sengsara ya, karena selalu kelaparan, kehausan, kekurangan ya, nggak bisa punya penutup tubuh ya, jadi selalu merasa menderitanya karena fisiknya gitu ya. Ada beberapa jenis setan atau peta yang punya kemampuan berwujud sebagai dewa. Nah ya, jadi kadang-kadang kalau misalnya ada yang kemasukan ya, kemasukan seperti itu, mungkin bukan dewa yang memasuki tubuh manusia ya, tapi peta ya. Ada 4 jenis ya setan atau peta ya. Yang pertama yang tergantung pada makanan untuk pemberian orang lain dengan cara menyalurkan jasa kebajikan. Nah yang ini yang pertama ini yang bisa kita limpahkan kebajikannya nih ya. Jadi mereka tinggalnya dekat dengan manusia. Jadi mereka ya sekitar kita, cuma kita nggak bisa lihat ya. Nah kalau misalnya kita lagi melimpahkan jasa ya, kalau dia mengetahui bahwa kita sedang melimpahkan jasa ya, dia akan beranumodana atau dia akan berbahagia ya. Tapi kalau dia tidak mengetahuinya ya, dia tidak beranumodana, artinya dia tidak merasakan kebahagiaan itu ya. Ketika dia sudah merasakan kebahagiaan itu, beranumodana, bisa aja dia langsung terlahir di alam yang lebih baik ya, atau kehidupan di alam petanya bisa segera berakhir gitu. Tapi kalau dia tidak mengetahuinya ya, dia nggak bisa ya. Makanya ada parita yang mengatakan apabila para leluhur makhluk tidak mengetahuinya ya, semoga para dewa memberitahukan bahwa ada limpahan jasa seperti itu ya. Nah ini ya, ada macam-macam nih ya peta atau setan ya. Pokoknya ini yang makan ludah, dahak dan muntahan ya. Jadi kalau kita buang ludah sembarangan, cuy gitu ya di jalan, nah itu bisa dimakan oleh peta gitu ya. Nah kalau itu juga ya, kloset ya, tidak menyiram, nah itu juga ya. Nah nomor 7 nih ya, ini menarik ya. Alam kehidupan atau neraka bagi makhluk yang digiring menuju puncak bukit membara, kemudian dihempaskan, jadi didorong, di bawahnya ada tombak-tombak yang tajam-tajam gitu ya. Kenapa? Karena mereka yang menganut pandangan salah bahwa pemberian dana tidak membuahkan pahala. Jadi misalnya ada orang yang mau berdana, ngapain ya gitu mah, ya dia juga udah ada lah. Orang yang mau ke wihara misalnya ya, mau belajar dharma itu dihasut ajaran-ajaran yang baik gitu kan, sama dia dibakar bukunya dan lain-lain. Tidak ada perbuatan baik, nah dia tidak percaya akan hukum karma ya. Nah kemudian juga tidak menghormati orang tuanya ya. Nah terus dia merasa bahwa saya hidup di saat ini aja ya, dia hidup sekarang dengan semaunya, orang seperti itu ya. Nah itulah yang bisa terlahir di alam pata pana ini, neraka pata pana. Nah yang terakhir ya, ini adalah awiji, alam kehidupan bagi makhluk yang direntangkan dengan besi membara ya. Nah ini akibat mereka pernah melakukan kejahatan terberat, membunuh ayah ibu ya, atau membunuh arahat, melukai sang Buddha, memecah belah persatuan sangha ya. Ini pasti langsung terlahir di alam neraka awiji ya. Nah ya, mungkin kita nggak
arahat, melukai Buddha, memecah belah sangha. Tapi hati-hati ya, kita masih punya ayah dan ibu ya. Jadi meskipun mungkin kita nggak secara langsung, selanjutnya adalah asura. Asura ini sebenarnya dulunya dia adalah dewa ya, tapi dia melakukan pelanggaran ya, sehingga diusir ya oleh orang-orang yang memiliki ya. Kesimpulannya, kehidupan 31 alam tidak kekal ya, karena tadi kita udah belajar ada usia-usianya ya di alam tersebut ya. Terus semua makhluk yang hidup di 31 alam pasti akan terlahir itu karena karmanya masing-masing ya. Kalau karma kita mendukung, kita terlahir di alam sugati ya. Tapi karma kita karma buruk semua ya, karma baiknya sedikit, berarti karma baik tidak mendukung ya. Karma buruk yang lebih banyak, lebih dominan akan terlahir di alam dugati ya. Nah, kalau misalnya semakin baik ya, kita semakin bisa terlahir di alam sugati yang lebih tinggi ya. Tapi meskipun begitu pasti akan berakhir ya. Ada juga penderitaannya ya. Di alam Brahma, di alam dewa, di alam Brahma juga ada penderitaannya. Penderitaannya pada saat dia mau meninggal, dia akan merasakan kondisi yang ada pada saat itu, kebahagiaan dia akan memudar ya. Kemudian merasakan terlahir di alam bawahnya lagi. Nah, terlahir di alam bawahnya lagi tentu tidak sebahagia dari sebelumnya. Itu kan perasaan tidak bahagia itu ya. Jadi selalu ada penderitaan. Nah, sepatutnya kita tidak mengejar kelahiran 31 alam ini. Kalau secepatnya bisa tidak terlahir lagi di 31 alam ini ya. Jadi karena tujuan dari agama Buddha adalah mengajarkan manusia supaya bisa melepaskan kekotoran batin kita ya, sedikit demi sedikit ya. Jadi kan sekarang nih kekotoran batin kita nih nempel banyak nempel gitu ya. Ya, maunya tuh kita copotin. Jadi bersih ya, bersih, suci, damai, bahagia. Nah, itulah ya tujuan kita mempelajari ajaran Buddha seperti itu ya. Ini kekotoran batin yang nempel nih bisa kita copotin. Ya, copotin bukan orang lain, bukan saya ya, bukan siapa, saudara-saudara Anda ya, keluarga Anda, diri kita sendiri ya, harus membersihkan, mencopoti kekotoran batin kita ya. Coba bayangkan ya, saya nonton di Facebook ya, ada ikan paus yang badannya nempel kritik gitu di pokoknya seluruh badan, sampai dia berdarah-darah, sampai dia nggak bisa bergerak ya, sampai hidupnya jadi menderita. Saya mengumpamakannya seperti diri kita gitu ya, kita ditempelin kekotoran batin nih ya, jadi hidup kita menderita nih ya, kita berdarah-darah, kita menangis ya, menderita. Nah, gimana caranya? Kita mesti copotin, bersih. Kalau binatang bisa dibantu manusia, kalau kita harus berusaha sendiri ya. Nah, jadi setelah kita membersihkan diri kita ya, menjalankan sila, melakukan kebajikan ya, kita bisa mencapai kemudahan ya, untuk memberitahu juga manusia-manusia lain, makhluk-makhluk lain, caranya bagaimana untuk membersihkan diri kamu supaya kamu tuh bisa seperti saya, bisa bahagia seperti saya ya. Oke, nah demikian ya sharing saya, semoga bisa bermanfaat bagi kehidupan kita dan semoga menambah keyakinan kita kepada ajaran Buddha, semakin rajin dan semakin semangat lagi untuk menjalankan ajaran Buddha ya, karena ajaran Buddha ini semakin kita pelajari, semakin kita jalankan itu semakin indah ya, terlihat begitu memukau ya, membuat kita ingin tahu lebih lanjut, membuat kita ingin membuktikan lebih jauh lagi ya. Nah, demikian ya, semoga yang saya sharingkan dapat dimengerti dan diterima dengan baik. Terima kasih. Namo Sakyamuni Budaya, Namo Buddhaya.
bisa menderita dan akhirnya meninggal, itu juga termasuk juga membunuh ya. Anak kecil nih kurang lebih sama ya, bisa dibaca. Nah ini alam hewan. Nah yang tadi ya, alam hewan memang kalau dilihat lucu-lucu ya, ada yang lucu ya, ada juga yang serem gitu ya. Tapi alam hewan ini tidak punya kemampuan untuk membedakan kebajikan ya. Dia nggak tahu yang mana yang hal yang benar, hal yang baik gitu ya. Dia hanya mencari makan, bersarang ya, berkembang biak ya, itu aja ya. Nah kemudian alam peta, nah, ya adalah makhluk yang telah meninggal ya. Mereka bukan arwah yang gentayangan ya. Mereka memiliki bentuk tubuh ya, tapi bentuk tubuhnya aneh-aneh gitu ya. Ada yang lehernya kecil, panjang ya, ada yang kepalanya besar ya, pokoknya aneh-aneh bentuk tubuhnya gitu ya. Mereka tidak memiliki alam sendiri, tapi tinggal di hutan, lingkungan yang kotor ya, rumah kosong dan lain-lain gitu, kesucian ya, sehingga dikalahkan oleh Dewa Saka, sehingga Dewa Saka menjadi penghuni surga Tawatimsa itu ya. Makanya Asura itu selalu mau berperang dengan dewa ya, karena dia iri. Nah tadi itu ya alam tidak bahagia atau alam Dugati ya. Kalau ini alam bahagia, alam Sugati. Wah ya. Yang pertama adalah alam manusia ya. Di alam bahagia yang pertama adalah alam manusia ya. Nah, apa yang menyebabkan seseorang bisa terlahir di alam manusia ya? Karena kita berusaha menjalankan sila ya. Meskipun sila itu belum sempurna nih ya, tapi kita sudah berusaha ya. Sadari ya. Tapi kalau kita nggak sadar ya itu gimana? Ya belajar lagi ajaran budaya. Hidup di alam manusia atau sebagai manusia ini kita akan mengalami nih ya badai ya, badai kehidupan ya. Diguncang-guncang ya, diguncang-guncang ke kiri ke kanan ya. Bukan guncang-guncang belanja online ya, tapi guncang badai kehidupan ya. Ya, apa saja badai kehidupan itu? 8 kondisi duniawi, ada yang tahu? Suka, duka ya, 2 nih ya. Untung, rugi ya. Lagi dipuji, dicela ya. Kemudian terkenal, tidak terkenal ya. Nah ini akan silih berganti gitu. Selanjutnya alam bahagia adalah alam surga nih ya. Alam surganya tuh yang pertama Catur Mahardika, Tawatimsa, Yama, Tusita, Dimanarati, Paranimita, Wasawati. Menyebabkan seseorang terlahir di alam dewa ya, ia harus punya rasa takut dan malu untuk berbuat jahat ya. Jadi ketika dia tahu wah ini kayaknya perbuatannya tidak benar, ini adalah perbuatan yang jahat, saya takut nanti saya akan terlahir di alam rendah. Wah, jadi tidak melakukan perbuatan jahat. Saya takut nanti orang lain mengetahui kalau saya melakukan perbuatan jahat, nanti saya malu ya. Jadi menjaga kita nih, kalau kita udah punya rasa takut dan malu, jangan tidak tahu malu dan tidak punya rasa takut ya. Nah, kemudian juga dia menjaga sila ditunjang dengan diri dan otapa dan mempraktekkan dhamma ya. Jadi kalau cuma menjaga sila doang nggak cukup loh ya. Kita harus ada prakteknya, praktek berdana ya. Terus apa lagi? Ya, berdana itu sebenarnya sudah mencakup ke semua hal sih. Yang penting kita ada keinginan kita untuk berbagi apapun ya yang kita miliki gitu. Karena dewa itu kan akan menerima suatu kebahagiaan. Jadi kita nggak akan bisa terlahir di sana kalau kita nggak pernah memberi kebahagiaan gitu, nggak bisa. Nah tapi dewa pada hakikatnya tidak kekal ya, dia bisa
meninggal ya kan, dia ada masa hidupnya. Disebabkan oleh 4 hal: habisnya usia, habisnya kebajikan, terlena dalam kenikmatan hingga lupa makan. Nah ini dia ya, bisa lupa makan ya. Murka, cemburu, iri hati. Nah yang pertama, alam dewa Catu Maharajika. Ini adalah alam yang paling dekat dengan dunia manusia. Nah, ada 4 pelindung dharma ya, atau raja surgawi ini ya, Setatian Wang. Ya, bisa melihat karena lebih dekat nih ya, kita kalau di hadapan para dewa Catu Maharajika. Dewa Catu Maharajika ini ada tingkatannya ya, ada yang di daratan, ada yang di pohon, dan juga ada yang di angkasa ya. Jadi kalau misalnya di daratan juga misalnya dewa rumah, dewa dapur ya, apalagi itu yang ada di pohon-pohon misalnya ya. Pokoknya ada dewa-dewa yang ada di daratan, itu termasuk dewa Catu Maharajika juga, tapi tidak di angkasa ya gitu. Nah yang kedua, dewa Tawatingsa. Nah ini yang tadi ya, jadi ini dulunya ditinggali oleh para asura itu ya, tapi sekarang Dewa Saka tinggal di sana sebagai rajanya. Di alam inilah Pak Sang Buddha mengajarkan abhidhamma kepada para dewa. Surga Tawatingsa katanya terletak di atas puncak pegunungan Himalaya ya. Nah kalau pegunungan Himalaya itu kan ada di sekitar Nepal, Tibet sana ya. Nah itu yang paling tinggi itu ya, itu sebenarnya katanya sih sudah berbatasan dengan surga Tawatingsa seperti itu. Jadi kalau suatu saat kita naik ke pegunungan Himalaya ya, kita mungkin bisa doa ya di sana ya. Nah, mungkin langsung bisa didengar tuh doa kita karena deket jaraknya ya. Oke ya, kebajikannya kalau kita mau terlahir di sini nih ya, merawat ayah ibu ya. Nah yang ketiga adalah Dewa Yama ya. Dewa Yama adalah penghancur rasa sakit, jadi udah nggak ada nih sakit apapun di alam dewa ini. Jadi di istananya alam Yama ini hartanya banyak ya. Terus dewa dewinya lebih cakep-cakep, wah lebih halus lagi. Dan yang selanjutnya adalah Tusita. Tusita ini adalah tempatnya para bodhisatwa yang sudah mencapai pencerahan agung ya. Jadi sebelum menunggu terlahir lagi ya untuk menjadi Buddha, dia di sana di surga Tusita ya. Kemudian juga ada juga para bodhisatwa juga ya yang tinggal di surga Tusita itu ya. Jadi surga Tusita itu tempat tinggal para bodhisatwa. Nah sekarang bodhisatwa Maitreya ada di surga Tusita, sedang menunggu waktu untuk terlahir sebagai manusia dan akhirnya akan menjadi Buddha ya. Selanjutnya adalah Dewa Nimanarati ya, penuh kesenangan. Wah, mereka menciptakan apapun. Saya mau punya istana yang indah, wah langsung. Saya mau pemandangan yang bagus, langsung tercipta gitu ya. Mereka hidup dengan mewah, berkecukupan, berkelimpahan, punya banyak pembantu, pelayan dan lain-lain ya. Nah yang keenam adalah para Nimitawati, alam dewa yang Narati itu mereka menciptakan. Tapi yang para Nimitawati ini mereka menggunakan ciptaan-ciptaan yang dewa di bawahnya ya. Jadi dia menikmati, dia nggak usah capek-capek, nggak usah capek-capek kerja istilahnya, dia udah menikmati aja ya. Nah ini adalah alam dewa yang paling tinggi ya. Nah, para dewa lahir spontan, jadi nggak kayak manusia ya, lahirnya kecil dulu ya, baby dulu gitu, kecil-kecil terus udah gitu diasuh jadi besar gitu. Kalau dewa langsung dia terlahir seperti umur 16 tahun ya, ABG
ya, dan badannya begitu aja gitu ya, selalu kelihatan muda, selalu cakep kelihatannya gitu ya. Nah, kita menuju ke alam Brahma ya. Alam Brahma disebut ya, atau dipercayai sebagai dewa tertinggi dalam aliran Brahmanisme ya, dipercaya sebagai sang pencipta alam semesta karena dia sama alam semesta lebih tuaan dia, lebih lamaan dia gitu. Jadi dia merasa saya menciptakan alam semesta ini gitu, karena saya duluan, alam semesta belum ada. Alam ini disebut alam rupa ya. Jadi yang pertama adalah alam berbentuk dulu ya. Nah, apa yang menjadi penyebab seseorang bisa terlahir di alam Brahma? Karena orang ini suka meditasi ya. Kalau teman-teman, Bapak Ibu sering meditasi ya. Ketika kita meditasi kan kita melatih kesadaran kita tuh, ya, kesadaran kita. Pada saat mau meninggal, nah kesadaran kita itu udah kuat, udah terlatih ya, bisa langsung terlahir di alam Brahma. Tapi itu meditasi yang fokus, yang konsentrasi ya, yaitu dengan mengembangkan samatha atau ketenangan ya, pemusatan batin menuju tercapainya ketenangan. Brahma ini kan ada 16 ya, ada 16. Di yang terakhir ini ya, alam Brahma Sudawasa ini ya, makhluk biasa tidak bisa terlahir di alam Brahma ini. Kayak misalnya kita manusia, kita meditasi mencapai jana ya, kita pun tidak bisa terlahir di alam Brahma Sudawasa karena ini alam Brahma khusus untuk anagami ya. Jadi anagami begitu kan, anagami kan dia yang tidak terlahir lagi kan. Jadi setelah dia terlahir di sana, dia akan menyelesaikan ya maga dan palanya itu menjadi arahat di alam ya, alam Brahma Sudawasa ini. Nah, tadi kan alam rupa ya, jadi Brahma yang memiliki bentuk, yang memiliki rupa seperti Semenfo yang di depan ya, itu Brahma yang memiliki bentuk ya, ada bentuknya. Tapi juga ada Brahma yang tidak berbentuk ya, Brahma itu berarti tanpa jasmani ya. Nah, juga tidak terdapat perbedaan jenis kelamin, jadi hanya batin saja ya. Alam Brahma tanpa bentuk ini ada 4 ya, yaitu alam ruang tak terbatas, alam kesadaran tak terbatas ya. Jadi ini ruangannya sebenarnya bentuknya ada surganya ya, tapi nggak ada orangnya, nggak ada bentuknya, nggak ada dewanya gitu. Tapi ini ruangannya ini memang itu adalah dia gitu ya. Terus ada kesadarannya, cuma ada kesadaran di situ. Kemudian ada alam kekosongan ya, dan alam tiada pemahaman atau tiada persepsi ya.